Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, yang apabila kita coba untuk hitung-hitung seberapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pemirsa Tarunamu TV, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan dalam perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Baik pemirsa Tarunamu TV yang dirahmati Allah, melalui ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 164, kita semuanya disadarkan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam penciptaan alam semesta terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana Allah sudah menciptakan adanya langit dan bumi, kemudian ada lautan, ada daratan, kemudian ada juga siang, ada malam, ada air, ada angin, ada udara, ada awan, ada hujan. Dan bagaimana Allah juga sudah menciptakan begitu banyak jenis hewan dan segala jenis tanaman yang ada di planet bumi ini. Semuanya adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah. Mari kita coba pikirkan bagaimana Allah sudah menciptakan adanya siang dan malam. Coba kita bayangkan jika tidak ada pergantian antara siang dan malam, maka kehidupan kita sebagai manusia tentu akan kacau balau. Coba kita bayangkan apabila siang ini tidak digantikan dengan malam, maka tentu suhu di permukaan bumi ini semakin lama akan semakin panas. Begitu juga dengan malam, apabila tidak pernah berganti dengan siang, maka suhu di bumi juga lama-kelamaan akan semakin dingin. Jadi tidak bisa dihuni oleh manusia. Jadi Allah sudah menciptakan semuanya secara berimbang. Ada siang, ada malam. Jadi saat siang hari kita bisa beraktivitas, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah. Kemudian saat malam kita bisa beristirahat. Semuanya sudah diatur dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga sudah menciptakan adanya air, kemudian adanya angin, adanya awan, dan adanya hujan. Dan dari hal ini, dari hal-hal tersebut, ada sebuah siklus. Jadi bagaimana air yang ada di lautan itu ketika dia terpapar oleh sinar matahari, kemudian terkena panas matahari, kemudian air yang ada di laut ini akan menguap. Kemudian uap air tersebut akan naik sampai ke angkasa, sampai ke langit. Dan setelah sampai ke langit akan berubah menjadi awan. Kemudian awan yang ada di angkasa ini akan tertiup oleh angin sehingga dapat sampai ke daratan. Nah, setelah awan ini sampai ke daratan, akan turun lagi sebagai hujan. Dan dengan hujan ini yang akan dapat menyuburkan tanah, kemudian juga menumbuhkan segala macam tanaman yang kemudian akhirnya dapat kita konsumsi dan kita makan. Kemudian hujan yang turun sampai ke bumi kita ini, sebagian ada yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian lagi ada yang mengalir lewat sungai dan kembali lagi ke laut. Jadi ada sebuah siklus tentang air, atau bisa disebut juga dengan siklus hidrologi. Nah, ini adalah salah satu
tanda-tanda kebesaran Allah, terutama bagi kaum-kaum yang mau memikirkan. Jadi bisa dibilang bahwa kita sebagai manusia ini tidak punya daya dan tidak ada upaya. Kita tidak bisa menciptakan siklus semacam itu, siklus yang sangat sempurna, siklus sangat besar, mencakup wilayah yang sangat luas dan sempurna. Kita manusia tidak punya daya dan upaya untuk menciptakan hal yang serupa. Jadi ini semua adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian segala apa yang ada di isinya, bagi kaum yang memikirkan ini adalah hal yang sangat menarik. Akan tetapi ada juga orang-orang yang tidak mau memikirkan atau tidak mau mengambil makna dari hal-hal tersebut. Jadi beranggapan bahwa semua yang ada di dunia ini sudah terjadi begitu saja, tidak ada yang menciptakan. Dan juga kebanyakan orang yang seperti itu beranggapan juga bahwa hidup di dunia ini hanya sekali saja, tidak ada kehidupan selanjutnya di akhirat, tidak ada pertanggungjawaban. Karena mereka tidak memahami tentang kebesaran Allah, maka akan timbul adanya sifat sombong, akan muncul kesombongan, kecongkakan. Bisa kita ambil contoh Fir'aun atau Namrud. Bagaimana mereka dengan kesombongannya dan bagaimana mereka dengan kekuasaannya kemudian berbuat sewenang-wenang dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Pemirsa Tarunamu TV yang dirahmati Allah, semoga dengan materi ini kita dapat menyadari bahwa hakikat kita sebenarnya adalah diciptakan, jadi bukan menciptakan. Dan kita ini pada hakikatnya adalah amat sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semoga baik saya pribadi maupun seluruh pemirsa Tarunamu TV, kita semuanya dapat selalu mengambil hikmah dan mengambil makna dari apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa lagi pada waktu dan kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.